Ya, Pak Rahmat. Rahmat. Gimana Pak Rahmat? Gimana suasana Pak Bagio? Terus tengah. Penyidik Unit Tipiter Satreskrim Polresta Bandar Lampung menetapkan vendor atau pengawas pekerjaan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lift maut di Yayasan Sekolah Az-Zahra, Kecamatan Tanjung Karang Pusat awal bulan Juli lalu. Tersangka yakni Rahmat berusia 45 tahun ini merupakan pengawas pekerjaan renovasi di gedung Sekolah Az-Zahra. Penetapan tersangka ini setelah sebelumnya penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa nahas tersebut. Bahkan untuk melengkapi proses penyelidikan, Polresta Bandar Lampung juga bekerja sama dengan petugas Laboratorium Forensik Mabes Polri, serta saksi ahli dari pihak kampus ITERA Lampung. Hasilnya lift katrol yang digunakan para korban saat terjadinya musibah itu tidak layak serta tidak memenuhi standar operasional prosedur. Selain menetapkan tersangka terhadap pengawas pekerjaan, polisi juga menyita peralatan dan tali seling yang digunakan lift katrol sebagai barang bukti. Polisi juga masih terus mengembangkan kasus ini, dengan kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus kecelakaan lift maut tersebut. Atas perbuatannya itu, tersangka kini mendekam di ruang tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang kelalaian hingga menyebabkan korban jiwa, serta terancam hukuman pidana selama 6 tahun kurungan penjara. Sebelumnya pada tanggal 5 Juli tahun 2023 lalu, 7 dari 9 orang pekerjaan bangunan di Yayasan Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 5 saat menumpang lift CATROL di sekolah tersebut. Sementara 2 pekerja lainnya mengalami kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit, kini sudah pulih dan berada di rumahnya masing-masing. Alat bukti yang cukup sehingga kita menetapkan saudara Rahmat bin Rahmin sebagai tersangka akibat kelalaian yang mengakibatkan 9 korban kecelakaan jatuhnya lift di Az-Zahra, di mana 7 meninggal dunia, 2 saat ini sudah membaik, yang sudah masing-masing ke kediaman. Adapun dari hasil kelalaiannya yang kita dapatkan, baik ahli dari Lab Forensik Palembang dan dari Universitas ITERA, dari ahli daya angkut pesawat angkat, menetapkan beberapa technical error yang dilakukan oleh tersangka tidak sesuai dengan standar operasional, standar kompetensi, dan standar Indonesia, sehingga mengalami kecelakaan tersebut. Bahwa pesawat daya angkat tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai angkut barang maupun angkut orang. Dari penjabaran tersebut, kita penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung dapat menyimpulkan bahwa dan menetapkan tersangka kepada saudara Rahmat bin Rahmin yang saat ini kita sudah melakukan penahanan. Ada bakal tersangka lain nggak nih? Nanti kita kembangkan, karena kita harus secara objektif menyampaikan ke rekan-rekan apa kelalaian sehingga menyebabkan terjadi korban meninggal dunia dan luka berat. Untuk status tersangka sendiri ini memang pemborong atau vendor? Ya, berdasarkan dari hasil penyidikan, mereka bukan konsultan bangunan atau pengawas. Dan dia juga yang berperan untuk memasang lift dan pengadaan lift tersebut.